Saya minta si Peri diganti dulu. Ketua BLI minta diganti. Tunggu ya. Kalau tidak diganti ini ya, tetap ada kekacauan. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak memuji Victor Igbonevo dan Teja Paku Alam meski ditahan imbang Persita Tangerang. Persib Bandung tengah bertandang ke markas Persita dalam pekan ke-33. Dalam laga ini Persib ditahan imbang tim tuan rumah yang mampu menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir. Setelah ditahan imbang Persita, Boyan Hodak tidak bisa memungkiri bahwa sebenarnya ia ingin membawa Persib meraih kemenangan. Walaupun Persib telah mengunci gelar juara pada pekan ke-31. Tetapi penampilan luar biasa Teja Paku Alam dan Victor Igbonevo tidak bisa diabaikan. Victor yang dalam laga ini dipercaya menjadi kapten dan starter tampil luar biasa menjaga lini belakang Persib Bandung. Ia bahkan melakukan beberapa kali penyelamatan dalam laga ini dengan membuang bola saat Persita menekan. Tidak hanya Igbonevo, Teja Paku Alam dalam laga ini juga tampil luar biasa. Teja berhasil menepis beberapa peluang emas dari Persita. Bahkan beberapa tendangan dari Eber Besa dan Yardan Yafi beberapa kali sempat diamankan dengan baik oleh Teja Paku Alam. Dengan penampilan yang luar biasa ini, Boyan pun memuji bahwa kedua pemain ini memang tampil luar biasa dan bagus. Mereka bermain sangat bagus dan mereka merupakan bagian dari tim ini. Pelatih asal Kroasia ini juga mengaku bahwa laga melawan Persita bisa menjadi pertandingan terakhir bagi Igbonevo. Bukan tidak mungkin mereka juga akan diturunkan kembali, tetapi ini dipastikan akan jadi laga terakhir tandang mereka. Oleh karena itu, pelatih berusia 54 tahun ini tetap memuji penampilan kedua pemain tersebut tuntasnya. Gervane Kastanir batal tercantum dalam daftar pemain yang mencetak gol di pertandingan Persita menghadapi Persib Bandung. Penyerang Persib asal Kurakau itu semula diakui sebagai pencetak gol pertama Persib yang tercipta pada menit kedua. Tetapi pengawas pertandingan kemudian mengkonfirmasi gol pertama Persib tercipta karena gol bunuh diri dari bek Persita Ryuji Utomo. Seperti dilihat dari beberapa kali tayangan ulang, nampak gol pertama Persib tercipta karena sontekan Ryuji Utomo. Dengan begitu, Kastanir pun gagal menambah pundi-pundi golnya bersama Persib. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Indomil Arena, Persib harus puas bermain imbang 2-2 dengan tim tuan rumah. Setelah unggul cepat di awal pertandingan, gawang Persib kebobolan pada menit akhir lewat penalti Eber Besa. Di awal babak kedua, Tirondel Pino kembali membawa Persib unggul setelah mencetak gol pada menit ke-47. Sayangnya di penghujung pertandingan, kemenangan yang sudah di depan mata sirna setelah gawang Persib dibobol Ryuji Utomo tuntasnya. Bobotoh bereaksi menyikapi hasil imbang yang diraih Persib Bandung saat menghadapi tuan rumah Persita Tangerang. Persib harus puas bermain imbang 2-2 dengan tuan rumah Persita dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Indomil Arena. Persib unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri Ryuji Utomo pada menit kedua yang disamakan penalti Eber Besa. Di babak kedua, Tirondel Pino kembali membawa Persib unggul setelah mencetak gol pada menit ke-47. Sayangnya di penghujung pertandingan,
Kemenangan yang sudah di depan mata sirna setelah gawang Persib dibobol Ryuji Utomo lewat sundulan. Gol pertama Persita yang dicetak Eber Besa menuai sorotan dan memancing banyak opini dari bobotoh karena keputusan wasit Eko Saputra memberikan penalti dinilai tidak tepat. Seperti disampaikan bobotoh di kolom komentar, gol pertama penalti gaib, gol kedua VAR bolor, offside harusnya, ada tayangan ulang. Pertandingan VAR nggak ada gunanya. Namun ada juga bobotoh yang menyoroti penampilan dua punggawa Persib Bandung, yakni Rian Kurnia dan Gervane Kastanir. Beberapa bobotoh menyebutkan sudah cukup untuk Kastanir dan Rian menjalani karir bersama Persib Bandung. Persib harus mencari pemain yang lebih bagus lagi untuk musim depan jika ingin bersaing di kompetisi Asia tuntasnya. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerard Vandenberg melanjutkan rangkaian kunjungannya ke klub-klub Liga 1 musim ini untuk berdialog dengan manajemen, pelatih, dan para pemain. Setelah sebelumnya mengunjungi PSIS Semarang, PSS Sleman, dan Persis Solo, kali ini Vandenberg bertemu dengan tim juara Liga 1 Persib Bandung. Dalam kunjungannya, Vandenberg mengadakan pertemuan dengan pelatih Persib Boyan Hodak, serta dua pemain muda, Robi Darwis dan Kakang Rudianto. Robi dan Kakang yang masih berusia 21 tahun masih memenuhi kriteria untuk dipanggil oleh Vandenberg ke dalam skuad Timnas Indonesia U23. Hal ini menunjukkan perhatian Vandenberg terhadap pengembangan pemain muda yang berpotensi untuk membawa prestasi bagi tim nasional. Hari ketiga Persib Bandung versus Barito Putra di Stadion GBLA untuk berbicara dengan pelatih, manajemen, serta Robi Darwis dan Kakang. Terima kasih kepada semua orang di sana, tulis Vandenberg di akun resmi Instagramnya. Kunjungan ini dilakukan Vandenberg dalam rangka mencari pemain yang akan dipilih untuk memperkuat Timnas U23 yang akan mengikuti dua turnamen yang dijadwalkan berlangsung antara Juli hingga September mendatang tuntasnya. Manajer Persib Bandung, Umuh Muhtar, melontarkan kritik keras terhadap kinerja wasit Liga 1 musim ini dan meminta Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, untuk diganti. Menurut Umuh, kualitas kepemimpinan di PT LIB menurun drastis, terutama terkait performa wasit yang dianggapnya banyak membuat keputusan yang kontroversial. PT LIB penurunan, walaupun kita jadi juara, tapi wasit liga kita tidak beres. Umuh menegaskan dirinya tidak takut menyuarakan kritik terhadap wasit. Ia mengaku kecewa melihat sejumlah keputusan wasit yang merugikan Persib Bandung dalam beberapa laga terakhir. Biarin ini, kalau mau dihukum silahkan hukum saya. Kalau soal menyalahkan wasit, menang pun juga kalau wasit tidak beres, ya saya bicara. Kalau kalah wasitnya bagus, ngapain kita ngomongin wasit? Salah satu yang disorot Umuh Muhtar adalah kartu merah kontroversial yang diterima penyerang Persib, Ciro Alves, saat menghadapi Malut United pada pekan ke-31. Selain itu, ia menyinggung insiden tackle keras pemain Barito kepada Febri Haryadi yang tidak berbuah kartu merah, bahkan tanpa intervensi VAR. Di laga terakhir, ada juga pelanggaran dari Zalnando yang menghasilkan penalti, padahal itu bukan pelanggaran keras yang bisa berbuah penalti. Dalam kesempatan ini, Umuh juga secara terbuka meminta Ferry Paulus untuk mundur dari jabatannya di PT LIB. Iya, saya minta Ferry Paulus diganti dulu tuntasnya. Saya minta si Ferry diganti dulu. Ketua PLI minta diganti. Tunggu ya.
Kalau tidak diganti ini ya, tetap ada kekacauan.